terhormat Bupati Pasaman, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Pasaman, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Saya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Acara Temuram dan Silaturahmi Bupati Pasaman, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Pasaman dengan veteran se-Kabupaten Pasaman dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-68 tahun 2013 dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyu'mira ala kulli dinin wa law karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Ya Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari yang cerah ini kita telah selesai mengadakan upacara peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-68, yaitu di lapangan Gelora tadinya dalam rangka peringatan detik-detik proklamasi. Kemudian di tempat yang sejuk ini, di Belerong Sari ini, sengaja Bapak Bupati beserta seluruh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah mengadakan acara temu ramah dengan kami, dengan para pejuang yang sudah tua-tua, sudah usia yang sebentar lagi mungkin ya entah kapan lagi kita jumpai proklamasi. Ini merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka apa yang dikatakan oleh Bung Karno, jas merah. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Ini saya mengikuti tadi dalam rangka kita tidak meninggalkan sejarah perjuangan bangsa kita. Itu 17 Agustus 45, di mana pertama kalinya di Gedung Pengajian Timur Jakarta pendekan bangsa keagamaan bendera merah putih yang pertama kali. Bapak Ibu yang kami hormati, sudah 68 tahun kita merdeka. Sudah banyak liku-liku yang kita lalui, apalagi kami yang tua-tua ini, ada suka, ada duka. Ada yang nanjak, ada mendatar, ada yang menurun. Mudah-mudahan Bapak Bupati, dua pimpinan Bapak Bupati Pasaman, kita di Pasaman ini akan selalu terapinya akan meningkat. Semoga Allah memberkati nilai perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia ini, di mana para pendahulu kita, para pejuang rela berkorban, meninggalkan kesenangan, meninggalkan anak, keluarga, meninggalkan apa saja yang disenangi demi untuk berjuang di perjuangan bangsa ini. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita kenal dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa, itu tercantum dalam kemerdekaan bahwa sesungguhnya perjuangan bangsa Indonesia sampai pada pintu gerbang kemerdekaan. Iyo mana Bapak Ibu Baso Minang kan ada Bapak Dandim tuh. Ya, senjata dulu Pak Dandim, Bang Guru Isyas Galewang, ya, kemudian lain apa dengan senjata kalau kami diminati, ya, senjata bagi bangsa dimasukkan besok, ditekan dengan sabut, kaki uji tembak, pelurunya itu ada yang kuali. Kalau kami kuali besi itu di toko-toko itu dimasukkan dalam ada gunting-guntingan besi, itu jadi peluru. Itu. Jadi Bapak Ibu, perjuangan kita dalam berebut kemerdekaan ini memang sangat panjang. Tidak lagi kalau untuk bersama kita tidak kalah dengan negara lain dalam berebut kelompok Imam Bonjol. Kita kenal dengan pahlawan nasional, berada di Pasaman berebut kemerdekaan kelompok Imam Bonjol. Di Jepang aja ya, itu masuk dalam PKR. Bukan di daftar, bukan diimpor, enggak, dipanggil, enggak, di pengumuman, enggak. 68 tahun yang berlalu.
ku renggut sentakan belenggu di tanganku, di kakiku, gemerincing bunyi besi berderai lepas. Ku petikan suara, merdeka, merdeka, seraya bebas. Hai dunia, lihatlah. Hai manusia, dengarlah. Ini aku, manusia bebas, manusia merdeka. Aku punya nama Indonesia. Aku punya alamat membujur di Khatul Istiwa. Tiada yang berhak atas diriku selain aku. Tiada yang berkuasa atas milikku selain aku. Tiada yang jadi tuan di rumahku selain aku. Tiada yang menentukan nasibku selain aku. Menjelang hari ini, 68 tahun yang lampau, ku tempuh lautan suka duka. Ku kuras akal dan tenaga demi hidup merdeka dan bahagia. Hari ini 68 lah sampai kini kodrat ilahi berlaku selam. Patah tumbuh, hilang berganti. Hari siang lah berganti senja. Hai orang muda, harapan bangsa, sambut, terimalah tugas mulia, membawa beban, selamatkan negara, bersikap adil, makmurkan bangsa. Sekian, terima kasih. Pertama yang saya hormati Bapak orang tua kita, baik yang dari Angkatan 45, Pemabri dan lainnya, kemudian adik-adik dari Muda Pancamaga, ibu-ibu yang berkunjungan luang yang hadir, yang kami hormati, seterusnya rekan-rekan forum komunikasi pimpinan daerah Kabupaten Pasaman yang hadir lengkap ini, Bapak Ibu. Itulah kelebihan kita di Pasaman dibandingkan dengan kabupaten kota lain pada saat Musbidan ini kompak ini terkenal, tahu kan semua itu. Kalau kemana-mana kita terus bersama, kemudian berbagai persoalan itu selalu kita bicarakan bersama di Kabupaten Pasaman. Ini juga adalah modal kekuatan bagi kami untuk melanjutkan perjuangan dari bapak-bapak sekalian. Kemudian yang saya hormati Bapak Sekda dan rekan-rekan para pejabat terkait yang hadir. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT pada siang hari ini. Pagi menjelang siang ini kita dapat hadir bersama di Belerong Persatuan Anak Gali yang merupakan rangkaian
kegiatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang kita peringati tadi di Stadion Tuanku Imam Bonjol, yaitu ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-68. Salam Bapak-bapak orang tua kami yang kami hormati, tadi sudah kita dengar dari salah seorang atau ketua Angkatan 45 yang menyampaikan kepada kita bersama, terutama setelah menerima estafet dari perjuangan masa lalu. Kalau di Kecil Duhana Pak Tasar, kami ini juga sudah, mungkin Pak Musbida masih muda, saya sudah termasuk yang tua dengan Pak Wakil Bupati. Saya sekarang tanpa terasa anak apa loh, sudah berusia tanggal 1 September Pak Tengah, saya 52 tahun. Jadi tidak tergolong muda lagi, sudah lebih setengah abad tanpa terasa. Dulu tahun 2000 saya dilantik menjadi Wakil Bupati, masih Pasaman masih satu. Pak Bahar sebagai Bupati, saya masih dalam usia 38. Itu waktu itu sedang takut benar, sedang kuat-kuatnya, sedang amuh-amuhan kalau bahasa kita. Dan memanglah itulah proses. Ada proses yang terus berjalan, yang tanpa terasa. Sebutlah dulu ada orang tua kita yang berjuang pada masanya merebut kemerdekaan. Itu yang disebut Pak Nazar tadi, mulai dari tentara, pelajar, dan lain sebagainya, dengan segala keterbatasan. Dengan segala keterbatasan. Jelas tadi Pak Dandim, Pak Nazar sampaikan bagi Walansar tadi, kemudian Pak Burunciang, sudah jauh dengan kondisi yang sekarang. Itu sejarah. Dan benar, sebuah bangsa tidak akan pernah besar kalau dia melupakan sejarah bangsanya itu sendiri. Tidak akan pernah besar. Sejarah ini penting. Tinggal lagi bagaimana proses perjalanan ini dalam usia yang ke-68, dan ini terus, insyaallah bangsa ini tetap kokoh berdiri sebagai sebuah negara besar. Ini harapan kita tentunya. Tidak melupakan sejarah, karena sejarah ini kita salah satu negara, kalau dari sejarahnya pada saat orang-orang tua kita ini, yang kemerdekaan itu kita rebut, kita perjuangkan, bukan merupakan hadiah. Sabilah negara tetangga kita itu dia diberi. Kalau tu nak dulu mati, kalau bawa ini kembali pada orang, itu nak dia pada orang. Nah ini perlu ini. Ada yang diberi, tapi kita ini berjuang. Ya berjuang, berkorban, harta, benda, nyawa, termasuk kau di pada masa itu. Tidak sama di negara lain, bagi aja kadang-kadang mereka. Jadi sejarah kita ini memang bangsa berjuang. Kita ini adalah bangsa berjuang, bangsa pemberani. Ini ciri kita. Inilah yang melatar belakangi bangsa kita dalam usia yang ke-68 tahun ini. Kemudian kalau kita lihat sejarah perjalanan bangsa dari generasi kepada generasi seterusnya, tentu tantangannya berbeda. Ya Pak Dasar ya. Pada era dulu itu mungkin bagaimana merebut kemerdekaan. Sebutlah pada 45 puncaknya, 17 Agustus 45. Kemudian ada masa 45 sampai 50 kalau tidak salah ya Pak Dasar. Itu bagaimana mempertahankan kemerdekaan. Karena masih ada agresi kedua waktu itu. Iya untuk Pak ya. Nah, itu nak muda-muda kok. Nah, ada agresi kedua waktu itu. Itu kita mempertahankan. Nah, 49 tidak salah ya Pak ya. Masih ada agresi kedua.
Kemudian juga ada masa yang kita sebut Orde Lama, Orla, Orde Lama. Itu yang di bawah berapa kali kabinetnya gonta-ganti ya Pak ya. Sampailah kepada Orde Baru di bawah kepemimpinan Pak Harto. Kemudian pada 98 masuk kita kepada era reformasi, demokratisasi. Nah, jadi era kami ini Pak, yang Pak Bupati, Pak Wabub, Pak Dandim, Pak Musbida ini semua ini berada pada posisi era reformasi dengan ciri negara kita, negara demokrasi. Nah, itu perbedaannya. Persoalan tidak selesai. Memang kalau kita lihat, bocor cerita kalau dia nak muda-muda Pak. Kadang-kadang kan nak muda-muda kan nak instan Pak, nak capek, ya, nak capek maju, nak capek hebat, nak sebuah Amerika. Kan muda Pak, ya. Tapi kalau kita lihat sejarah perjalanan sebuah bangsa, sebuah negara, usia 68 tahun itu belum usia yang tua. Apalagi dibanding di Amerika lah setengah abadnya apa Pak. Wah, 500 tahun kemerdekaan. Berbeda. Tapi kita masuk pada era itu. Sekarang kita masuk pada era demokratisasi. Coba baca lihat ini Pak Bantianjo Orde Baru, masa Orde Baru. Itu berbeda. Yang sederhananya mengiciklah dulu. Zaman Orde Baru, siarang antara mengicik, jaga mencaci maki presiden lain, bupati ya macam racun dulu lebar, main oto turun oto tu pemberangan. Nah itu bupati. Kalau bupati sekarang itu sudah jauh. Itu yang saya rasakan. Dan memang itu demokrasi itu seperti itu. Itu jauh berbeda. Sekarang kebebasan pers terbuka luas. Setelah saya lihat Pak di TV, tayangan TV, di koran, di media, semua macam. Ya, ada lagi Pak kejadian apa namanya lagi apa itu Pak ya? Jakarta lagi belum itu coba. Semua dibahas secara terbuka. Dan lainnya ditutupi ini dia semua terbuka. Itulah bahagian perjuangan di era reformasi sekarang. Bagaimana kita menuju negara demokrasi yang hakiki. Itu yang saya lihat, trennya seperti itu Pak. Dan ini sekali lagi, ini pada generasi muda, ini butuh proses. Ini terus akan berproses. Tidak bisa instan. Dan inilah tanggung jawab kita salah satunya, mengawal proses ini. Kita kawal proses demokrasi ini sesuai dengan cita-cita perjuangan para pendahulu. Tadi kan pada saat yang berkeadilan, salah satu demokrasi itu ciri negara berkeadilan kan. Kalau dalam konteks Pasaman, konteks Kampung Ale pada saat Pasaman, Beni Daniel yang diamanahi, yang dibantu oleh Forum Komunikasi Musbida ini DPR. Yang terakhir Pak, yang kita gulirkan ada program Jamkesda, Jaminan Kesehatan Rakyat Semesta. Secara total coverage, seluruh rakyat itulah itu asuransi. Nah orang kaya, nah orang miskin, tapi dengan kelas yang ditentukan oleh pemerintah sesuai kemampuan keuangan daerah kita. Ya, itu perlu doa lah asuransi yang sebelumnya. Saya pikir itu bagian yang memang harus kita perjuangkan. Bagian yang harus kita perjuangkan. Dan itu menyangkut kepada hak-hak dasar yang harus dimiliki oleh sebuah bangsa ini. Nah, jadi itu yang pertama. Kemudian kita punya keyakinan untuk menyamakan. Kini kok kan masih banyak perbedaan pandang, perbedaan persepsi, ya arah demokrasi itu kita kemana? Ya dikritik misalnya dulu Bui Fungsi, ABRI. Ini ABRI sudah back to basic dia, kembali ke barat. Apakah itu benar?
untuk negara besar seperti kita. Ini apinya cari sama dating ke Pak, cari jauh saja. Tapi apakah benar untuk negara sebesar Republik ini, semajemuk seperti ini, seluas ini, tidak ada peran TNI ABRI di situ? Kok para lu ini masih berjalan terus, bergulir terus? Nah, ini persoalan kita. Dalam kondisi tertentu, memang TNI perannya hanya dalam bela negara. Itu sekarang fungsi teritorial, fungsi itu sudah tidak punya lagi ya. Tapi apakah ini benar reformasi atau demokrasi yang kita cita-citakan ini? Dan apakah kekuasaan sipil yang seperti ini mampu yang mengendalikan daerah dengan segala persoalan yang ada? Nah, sederhana, saya lupa teroris lah misalnya, Pak Sabri, kan? Mampu tidak kira-kira kita, nah, kami yang sipil, bukan sipil loh Pak, politisi, saya politisi. Karena pejabat, kepala daerah itu sebuah jabatan politik. Nah, jadi dia politisi. Untuk mengawal berbagai persoalan yang ada. Ini juga masih perlu kajian-kajian yang mendalam. Banyak persoalan dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara ini, tetapi secara perlahan kita misalnya di Pasaman di era otonomi daerah itu juga diberikan kewenangan yang cukup besar. Karena kalau dulu itu kan sentralistik kita Pak, sejak reformasi itu kewenangan itu banyak di kabupaten di era otonomi. 70% kewenangan dulu itu yang tersentral di pusat itu sekarang ada di daerah. Hanya 5 kewenangan yang masih dikendalikan oleh pusat. Yang pertama peradilan, ya, kemudian moneter, kemudian pertahanan keamanan, ya, pertahanan keamanan, sudah itu peradilan kalah tadi, agama, kemudian keuangan, hanya 5. Selain itulah diotonomikan. Tapi apakah sempurna otonomi itu? Gini Pak, itu juga masih gunjang ganjing. Masih kita berotonomi, ibarat gula Pak, kepalanya dilepas, buahnya dibentukin tuh, buahnya dari pusat tuh Pak. Itu kondisi kita pemerintahan selalu. Sehingga kadang-kala karena tidak jelasnya regulasi, tidak jelasnya aturan, itu membuat kepala daerah itu kakinya sabalah dalam nansi, salah dalam mengambil kebijakan, dia tidak untung apa-apa, tapi kakinya dalam nansi. Padahal dia ingin mensejahterakan masyarakat. Ini juga persoalan, ya. Ini juga persoalan kita dalam bernegara, dalam kondisi yang sekarang ini. Tapi saya yakin proses ini akan terus berjalan dan tidak boleh berhenti. Sebagai sebuah bangsa yang besar, kita tentu bangga Pak, reformasi juga tetap kita jalani, demokrasi yang akan kita cita-citakan bersama harus kita gapai sesuai dengan kondisi bangsa dan negara kita. Ini yang kita tahu. Itulah buat coba cerita, jangan patah semangat. Kalau dicari di TV kan batu kaki amat Indonesia. Saya bilang itu belum, ini berproses. Jangan berkecil hati, ya. Jadi kecilan bangsa dulu mengecil tuh. Kalau bicara bebas semua itu seolah-olah tidak beradab lagi. Tidak, ini butuh proses, butuh waktu. Tugas dan tanggung jawab kita generasi penerus ini salah satu mengawal proses ini. Sambil kita berjalan, tentu juga bagaimana kita poinnya mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi-kondisi real yang ada di daerah kita. Tadi kembali kepada apa yang saya sebut tadi, masih banyaknya perbedaan persepsi di tengah-tengah
generasi kita ini Pak. Itu penyebab salah satunya kita melihat strata pendidikan yang tidak merata. Nanti di sekolah Pak ini Pak, kayak biawawan, tinggi, doktor, profesor, tamat 2 negara kan, contoh Pak 3 Pak harus sampai ke Amerika di sekolah. Ya, disekolahkan oleh negara. Tapi ada lulusan awal datang SD Pak. Apa ada menyamakan cara pandang, cara pikir, cara sikap? Karena jauhnya berbeda. Gap pendidikan tadi. Nah, itu di Pasaman Pak merasa dan menyadari itu untuk menyamakan persepsi dalam pemahaman konteks berbangsa, bernegara, ya harus dalam strata yang hampir sama. Kalau dalam strata yang berbeda, loja-loja awak, kacamata kita harus sama dulu. Dimulai dari pendidikan, strata pendidikan. Jadi kita menargetkan Pak di Pasaman. Ke depan itu minimal anak-anak Pasaman dia nak tamat SLTA Pak. Itu minimal. Pendidikannya itu minimal SLTA. Jadi waktu itulah program Pak pendidikan gratis 12 tahun. Kira itu sekolah kita Pak di Pasaman. Ini juga dalam rangka kita bagaimana mengisi kemerdekaan ini. Ya, mengisi kemerdekaan sesuai dengan cita-cita luhur bangsa kita. Ini juga bahagian yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negeri. Nah, di UED pendahulu gitu. Pasal barat itu Pak Wabu guru masa 28, pasal pendidikan, mendapatkan pendidikan. Pasal barat? 31. Apa puji Pak Wabu, rupa tak tahu guru. Kalau Pak Denny tak tahu itu biasanya saya tak guru ya Pak ya. Tapi dia tahu di pasal Undang-Undang Dasar 45 Pak Wardi saya tahu. Oh ya Pak Wabu guru matematik kan boleh bela. Dibela itu Pak Wardi dia. Aku guru matematiknya Pak Wardi saja kan. Tapi itu bagian. Kemudian apakah kita puas dengan hanya pendidikan setingkat SLTA di Pasaman? Tentu ada ya Pak. Ya. Untuk itu kita juga menggulirkan program bimbingan belajar secara gratis. Jadi kita menargetkan juga untuk anak-anak kita yang memang mempunyai kemampuan, tidak tamat SMA tapi tidak SLTA, harus bisa menyelesaikan ke tingkat yang lebih tinggi. Alhamdulillah Pak, kita aduan mulai 2003 balik petang bimbel gratis di seluruh sekolah yang ada di Pasaman, baik sekolah negeri, dan bagi dua terus sekolah di lingkup Kementerian Agama, termasuk swasta Pak. Kelulusan anak-anak kita ke perguruan tinggi naik aja. Ini bagian perjuangan. Kemudian di birokrasi sendiri, Pak, di birokrasi sendiri memang biasanya sebutlah yang tidak elok Pak. Ya kalau dulu karena memang tidak ada. Sabilah di zaman perjuangan dulu dan angkatan bapak-bapak waktu korupsi misalnya. Yang mau dikorupsi itu juga tidak ada karena saya. Sekarang itu uang ke daerah itu Pak banyak Pak. Awak macam awak Pasaman ini pada Zara APBD berapa saya? 749. Berapa? 789 miliar. 789 miliar. Bayangkan pada saat APBD oleh orang-orang para pejabat mulai dari lapis eselon 2 sampai ke bawah. Jadi berbeda, persoalan berbeda, bergeser. Dan biasanya sifat dasar manusia, kan kok Pak, sifat dasar manusia itu kan tak pernah kue pada saya. Ini persoalan juga dalam mengisi kemerdekaan. Bagaimana kita merubah pola, ya, mindset dari para aparatur kita. Nah, salah satu melakukan pengawasan secara berjenjang dan berlapis. Nah, macam-macam yang kita buat, ya. Sebenarnya melalui regulasi-regulasi yang ketat dengan sistem anggaran kinerja kok Pak. Misalnya di BUEKOA, apa manfaatnya harus terukur, terencana, terprogram. Nah, betul itu gini Pak. Misalnya untuk membantu atau mengukur misalnya
Ada untuk organisasi sebuah angkatan P5 tahun depan tu Pak, dari ini harus kita rencana masuk dalam buah PPS namanya. Begitu cara pengelolaan keuangan itu. Tidak bisa istilah kalau dulu kan ada Pak naik di jalannya ada proposal, setuju. Nah, Bupati Batu sekian, Bupati ini tidak boleh betul. Begitu bentuk tata cara pengelolaan keuangan, termasuk pemuda baca marga kan. Bentuk dia marga Bupati, hanya tidak ada Bupati. Ayo tahun muka yang dicebokan, soalnya ada proposal tahun ini. Itu pun sebelum APBD ditetapkan. Nah, kira bulan Juni lah, pasnya proposal itu Juni atau Mei. Nah, 2 tahun masuk ada tahun muka, Juni, Mei atau masuk ada. Nah, itu kira-kira. Bukan tidak boleh dibantu, boleh, tapi jelas dan terukur. Nah, kemudian pasangan Pak Keciambo ke Pak Sekda, kanlah ada perencanaan ke Pak. Sabilah program fisik sebuah proyek bangunan. Perencanaan kok kadang-kadang tidak mengacu kepada HPS, harga dasar. Kalau kita kan tiap kecamatan itu kan berbeda. Arago semen di Silayak, di Sikota dan sama orang. Jadi Rao dan sama orang, beda-beda. Itu tiap tahun kita mengatur Bupati dengan surat keputusan Bupati harga dasar. Itulah wadah Pak probability audit. Jadi sebelum kita masuk angka ULP, lelangnya satu pintu. Nah, ini dalam rangka transparan tadi Pak. Tidak ada yang lelang di bawah meja. Dulu itu tidak ada Pak. Tayang. Sedunia orang lihat. Ya, kalau si amanah itu betul-betul dia memenuhi syarat dan bisa dipertanggungjawabkan. Dulu kan zaman Pak Nazarudin proyek itu kan. Ya kalau Adipura mungkin Bapak sudah tahu. Ya, kita sudah kota kecil Lukuskaping kita ini dapat Adipura, Adiwiyata, kemudian Wahana Tata Nugraha, penghargaan tertinggi di masing-masing itu. Alhamdulillah tingkat nasional. Dan hari itu Pak, di bidang pelayanan publik katanya Pasaman juga nomor 1 dari Sumatera. Jadi Singgo Bupati Beko diundang oleh Pak Gubernur untuk menerima penghargaan pelayanan publik terbaik yang nanti akan dilombakan tingkat nasional. Jadi ini nanti untuk Sumatera Barat the best Pasaman ya. Ini sekali lagi tidak terlepas tentu dari apa yang sudah ditorehkan oleh orang tua-tua kita, generasi sebelum kami ini, karena itu tidak mungkin hanya bisa terbentuk dalam waktu yang sesaat. Tidak mungkin terus, karena ada sejarah, ya, sejarah Pasaman sudah dipondasi oleh generasi sebelum kita. Kami ini hanya tinggal melanjutkan perjuangan dalam bentuk yang berbeda tentunya. Ya, kita mengisi kemerdekaan itu dengan berbagai program dan kebijakan, sehingga kita yakin secara nasional, secara Sumatera Barat, Pasaman kita yang kita cintai ini dari hari ke hari akan semakin baik, akan semakin diperhitungkan. Kalau bocor nyabui Pak, Pasaman harus mampu duduk sama rendah, tegak sama tinggi dengan kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat. Jangan pernah mengatakan Pasaman miskin, Pasaman kaya. Pertama, kami mengucapkan kepada Trian yang mencoba masalah ketertiban pegawai negeri. Dalam hal ini pada prinsipnya kita cuma Pak Anil, asisten Presiden ini lalu tidak ada. dan kita tidak ada paksaan. Dan kita juga setiap apel kemarin, lagu Minang apel kemarin, Anil, sekolah itu. rata-rata kepala daerah itu selalu menekankan untuk melakukan sidak. Seolah-olah sidak benar. Padahal sidak itu tidak benar. Cuman kita sampaikan dari jembatan hati dari hati pegawai negeri sipil itu mempunyai tanggung jawab dan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tugasnya. Dan kami juga menghimbau Pak Bupati lebih-lebih setiap sejauh-jauh sebelum ini selalu disampaikan. Tidak ada paksa, tidak apa, cuma membangun jembatan hati sehingga benar-benar mereka bisa merasakan bahwa tugas mereka itu wajib mereka laksanakan. Oke. Yang kita mau tanya nih Pak tentang kiat-kiat pasangan Bapak. Ini sebenarnya ini tergantung komitmen. Kami dengan Pak Bupati ini terus saya sampaikan
Kalau di kantor kami memang bupati dan wakil bupati, tetapi di luar kami itu seperti adik. Dan terus terang kami tidak ada menyimpan sesuatu, kami terbuka, transparan, karena kami satu visi, sesuai dengan visi Pasaman, mewujudkan masyarakat Pasaman yang maju dan berkah. Terakhir Pak, pesan-pesan untuk generasi muda dalam mengenai 68 tahun kemerdekaan RI ini Pak. Jadi dalam menyambut ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia 68, kami menghimbau kepada masyarakat Pasaman dan generasi muda pada umumnya, mari rasa nasionalisme ini kita tanamkan dalam Indonesia. Karena kita harus tahu bahwasanya kemerdekaan ini tidak bisa direbut tanpa perjuangan yang cepat. Jadi mudah-mudahan kita selalu berdoa Allah dengan niat yang baik, dengan niat yang ikhlas, insya Allah sepasang mata ulang. Sekian, terima kasih. Thank you, Pak. Dia berkata,